Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Atala Musafar Syahidin. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah hemostasis, yang dimana kita akan membuat video eh, tahap pemeriksaan fragilitas kapiler, mulai dari tahap pra-analitik sampai pasca-analitik. Nah, sebelum memasuki tahap pra-analitik, sebaiknya kita tak mengetahui apa sih tujuan dan prinsip dari pemeriksaan fragilitas kapiler atau Papelit. Nah, adapun tujuan pemeriksaannya yaitu untuk menguji ketahanan kapiler dengan fungsi trombosit dan upaya diagnostik untuk mengetahui adanya kelainan dalam proses hemostasis dengan pembendungan pada vena sehingga darah akan menekan dinding kapiler. Nah, adapun prinsip pemeriksaannya yaitu kapiler diciptakan dengan suasana anoksia dengan jalan membendung aliran darah arteri. Nah, terhadap anoksia dan penambahan tekanan internal akan terlihat kemampuan kapiler bertahan. Jika ketahanan kapiler turun, maka akan menimbulkan pateki pada kulit. Nah, sekarang kita masuk ke tahap praanalitik. Yang pertama yaitu persiapan praktikan. Nah, pastinya di sini praktikan harus dalam kondisi sehat. Yang kedua, memastikan praktikan mengetahui eh, prosedur pemeriksaan ini. Yang ketiga yaitu harus menggunakan APD lengkap. Biasanya itu terdiri dari jas lab, masker, hair cup, dan handscoon. Nah, yang kedua, adapun alat dan bahan yang disiapkan antara lain, yang pertama itu pastinya tensimeter Eineurope. Yang kedua yaitu stetoskop, yang ketiga stopwatch, yang keempat spidol, yang kelima cetakan lingkaran ukuran 2,5 cm kali 2,5 cm. Yang kelima yaitu kapas alkohol dan yang terakhir itu plastik limbah. Yang kedua kita masuk ke persiapan pasien. Nah, yang pertama itu memastikan posisi pasien itu sudah benar, yang dimana ketika duduk atau baring, eh, yang dimana posisi lengannya itu harus sejajar dengan jantung pada saat posisi duduk maupun baring. Nah, langkah pertama yang kita buat, kita masuk ke proses analitik, yang dimana pertama, kita harus melakukan uji pendahuluan dulu, yang dimana kita memasang manset tensimeter di atas sejajar dengan jantung. Nah, yang selanjutnya kita memasukkan stetoskop di dalam manset, yaitu di atas fossa cubiti sekitar 2 sampai 3 cm. Nah, selanjutnya kita melakukan penekanan, yaitu menekan penekanan sambil meraba eh, arteri radialis hingga denyutnya hilang. Nah, ketika denyutnya sudah hilang, maka itulah hasil uji pendahuluan. Nah, hasil uji pendahuluan ini ditambahkan dengan 30 mmHg. Nah, selanjutnya kita harus mencari dulu sistolik dan diastoliknya dengan cara yang sama dengan uji pendahuluan, yang dimana kita memasangkan mangset sejajar dengan jantung, memasukkan stetoskop di dalam mangset yaitu di atas fossa cubiti sekitar 2 sampai 3 cm. Selanjutnya kita melakukan penekanan hingga hingga nilai hasil uji pendahuluan tadi. Nah, ketika sudah tercapai, kita melakukan penurunan secara perlahan sekitar 4 mmHg per detik dengan mmHg per detik sambil mendengar hilangnya bunyi pembuluh darah dengan mengikuti fase 5 Korokov. Lalu lepaskan manset dari lengan. Nah, setelah didapatkan tekanan sistolik dan diastolik, maka hasilnya dibagi dua, yang dimana sistolik ditambah diastolik per 2. Nah, hasil inilah yang akan menjadi nilai tekanan kita ketika melakukan fragilitas kapiler. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan fragilitas kapiler, yang dimana kita memasangkan mangset tensi pada lengan seperti tes uji sebelumnya.
Yang kedua, kita memompa manset hingga mencapai tekanan pembendungan yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga yaitu mempertahankan pembendungan selama 5 menit tanpa mengurangi tekanan. Nah, di sini kita juga harus mengawasi pasien. Nah, selanjutnya setelah sampai 5 menit kita mengempeskan dan melepaskan manset secara perlahan setelah 5 menit. Selanjutnya kita menunggu kurang lebih 2 menit agar pateki muncul secara optimal. Nah, tadi sebelum pemeriksaan fragilitas kapiler, kita harus menandai area baca kita dengan menggunakan cetakan tadi, yaitu dan kita letakkan sekitar 2 sampai 5 senti di bawah pose cubiti. Nah, hasil yang muncul setelah kita melakukan pemeriksaan fragilitas kapiler di area baca tadi, kita baca, yaitu kita menghitung berapa banyak jumlah pateki yang muncul. Nah, nilai rujukan, adapun pasca analitiknya setelah kita melakukan pemeriksaan tadi, kita melakukan pengamatan pada area baca. Yang kedua, kita menentukan dan menginterpretasikan hasil pemeriksaan sesuai dengan kondisi klinis pasien. Nah, selanjutnya kita membersihkan alat dan bahan setelah digunakan. Nah, adapun nilai rujukan dari pemeriksaannya ini kita nilai normalnya yaitu di bawah 10 pateki. Nah, ketika sudah di atas 10 pateki, maka hasil itu sudah di atas batas normal. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai cara kerja fragilitas kapiler mulai dari tahap pra-analitik sampai pasca analitik. Ketika ada kesalahan pada saat cara saya menjelaskan mulai dari tahap pra-analitik sampai pasca analitik, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.